Oke guys, jumpa lagi pada saya di sini. Perkenalkan dulu, nama saya Tivan Pragijaluo, MPM 1900025, Universitas Katolik Santo Medan. Pada kesempatan kali ini guys, saya akan menjelaskan yaitu materi tentang manajemen user yang terjadi dalam database MySQL, dan kita akan mempraktekannya. Sebelumnya, kita wajib tahu apa itu dengan manajemen user. Oke, di sini pengguna atau user adalah orang yang memiliki hak untuk mengakses sistem. Secara umum, terdapat dua kelompok utama user. Yang pertama user public tanpa kunci atau password yang dapat mengakses sistem. Yang kedua ada user private yang masuk ke sistem menggunakan kunci atau keyword. Contoh sederhananya gini guys, jika kita mengakses sebuah Google kan misalnya kalau kita cari cara menginstal MySQL, pasti langsung muncul tampilannya. Nah, di situ namanya user public. Kenapa ini dikatakan user public? Karena kita sudah mengakses sistem dari Google tersebut. Cuma yang kita tidak bisa, yaitu yang pertama, kita tidak bisa mengakses sistem seperti Google Meet, Google Classroom, atau sistem Google lainnya yang mewajibkan kita wajib login dulu ke dalam user atau email kita. Yang kedua yaitu user private menggunakan kunci. Nah, itu tadi, jika kita login ke dalam Google tersebut dengan email kita akan dapat mengakses Google Meet, Hangout, Google Classroom, dan apapun itu yang fitur-fitur yang disediakan oleh Google. Nah, seiring waktu, perusahaan semakin berkembang, maka terus pengelolaan data yang baik, volume data terus meningkat, mewajibkan perusahaan yang sudah mengangkat karyawan untuk mengelola database. Nah, di sini apalagi kalau dalam sistem perusahaan, seorang pimpinan memberikan suatu akses kepada karyawannya untuk mengelola database, makanya lebih banyak sekarang banyak karyawan emang bisa mengakses database tersebut, tetapi cuma melihat, tidak bisa masuk ke dalamnya lagi seperti mengedit, membuat tabel misalnya, atau menambah jumlah karyawan, nama karyawan, dan lain-lain. Nah, kita ketahui bahwa sintak membuat user itu gini, create user, dan sini ada nama usernya apa, jangan lupa ketiknya, terus add, lalu localhost karena kita letakkan dia di localhost, lalu identified by, ini maksudnya passwordnya, password dari user tersebut, atau bisa kita lihat di alamat ini di http dev.mysql.com. Mari kita buka. Nah, seperti ini guys, contohnya. Jadi kan ada dua akun nih, akun saya dan akun adik saya. Jadi sini merupakan private, user private, karena saya menggunakan akun saya, maka saya harus login ke akun saya. Jadi jika kita tidak login atau menjadi akun user public atau biasa, jadi di sini tidak akan ada gambar atau muka saya atau email dari saya. Nah, di sini adalah login dengan akun saya, karena di laptop saya ini ada dua akun, maka saya menggunakan akun saya. Jadi dengan kita lepaskan tadi alamatnya tadi, mari kita buka. Nah, di sini sebenarnya ada banyak. Maksudnya identify itu ada berapa? Ada banyak, dan pada umumnya agar kita mempersingkat itu dengan membuat sintak yang begini saja. Cuma di sini ada lebih banyak dideskripsikan lebih dalam lagi apa itu identified. Ada juga yang membuatnya random, maksudnya kita buat user kita dengan membuat password yang random. Nah, atau kalau tidak ada juga yang lain, begitu banyak ya. Dan ini maksudnya lock option itu apakah akun tersebut terkunci atau cuma kita bisa akses atau bisa terbuka untuk orang-orang yang akses dari akun tersebut. Di sini banyak referensi MySQL, baik itu dari membuat tabel,
source statement, membuat prosedur, trigger. Nah, jadi sini saya membahasnya itu tentang manajemen user. Nah, oke, mari kita membuat usernya tadi. Ya, langkah-langkah membuat user, yaitu yang pertama itu aktifkan SAM, Apache dan MySQL. Kita buka SAM kita, di mana ada terletak SAM kalian, maka buka. Nah, di sini kita aktifkan Apache dan MySQL kita. Langkah membuat user bisa kita lakukan dengan menggunakan phpMyAdmin dengan cara kita membuat create doang, dan bisa juga dengan membuat mode text tadi dengan mengetikkan sintaknya, atau dengan ada satu aplikasi yang salah satu menlegalisir atau membuat dia lebih sederhana, yaitu MySQL Workbench. Aplikasinya seperti ini. Kalian lihat, ini dia aplikasinya MySQL Workbench. Itu juga kita bisa membuat tabel, kita juga bisa membuat diagram dan lain-lain. Sungguh banyak cara yang memudahkan kita untuk membuat suatu user di MySQL. Jadi saya sini menggunakan command prompt. Oke, kita akses yaitu Windows R, yaitu kita ketikkan cmd. Oke, setelah sudah, maka kita akses directory SAM. Enter. Sudah, apa langkah selanjutnya? Kita login menggunakan administrator. Apa itu login menggunakan administrator? Ini merupakan login umum yang sudah kita tahu, yaitu MySQL -u root. Nah, ini merupakan kita login sebagai administrator dari MySQL tersebut, atau kata lainnya itu kita login sebagai adminnya. Nah, jika sudah muncul kayak gini, berarti itu namanya berhasil. Nah, kan ini kan user, otomatis user itu adalah sebuah tabel, dan kita mau mendapatkan isi atau feed dari tabelnya tersebut. Nah, jadi sini kita mengakses database-nya dulu, yaitu kita menggunakan database MySQL. Jika kita showkan atau menampilkan database yang ada di sini, kita buat show databases. Nah, di sini ada banyak database saya. Jadi yang kita akses ini adalah database MySQL. Karena di dalam MySQL terdapat tabel user. Nah, di dalam tabel user tersebut kita akan membuat si user tersebut. Nah, oke, kita buat di sini use MySQL. Nah, apabila sudah begini, maka database MySQL sudah terhubung. Lalu langkah selanjutnya adalah membuat user. Membuat user dengan nama user Konoha, atau membuat yang lain usernya basis data ya. Yang localhost, terus passwordnya 1234. Oke. Sebelumnya, kalau kita mau melihat isi dari tabel user tersebut, kita buat select bintang from user. Oh, seharusnya ini ada banyak ya isi dari tabelnya tersebut. Coba kita akses aja dari sini, dari phpMyAdmin ya. Host MyAdmin. Sini juga seharusnya nampak, cuman tidak rapi. Jadi kita coba akses aja langsung dari localhostnya untuk melihat isi dari beberapa user. Ini ada banyak database, kita pilih database-nya yaitu
atau MySQL. Setelah MySQL, kita cari tabel user. Langsung aja kita cari sini tabel user. Nah, di sini ada beberapa user. Kalau user ini berarti artinya admin ya. Admin. Di sini juga saya pernah membuat satu user, yaitu nama usernya SI 2019. Dan nanti jika kita membuat create user di sini, maka namanya akan masuk ke dalam tabel user di sini. Oke, kita coba buat, yaitu dengan sintak create user. Jangan lupa petiknya, ketik, kita coba basis data, ketik lagi localhost, ketik identify by. Ini maksudnya passwordnya yaitu ketik 1234. Oke, kita coba lihat dulu sintaknya apakah benar tidak. Oke, benar. Localhost create user. Oke, tidak masalah mau huruf besar atau mau huruf kecil. Cuma untuk di sini ya, di usernya itu wajib kalian sesuaikan nanti, karena kita akan login menggunakan user tersebut. Oke, kita coba enter. Nah, maka user tersebut telah dibuat. Bagaimana kita tahu? Oke, kita coba logout. Kita exit dulu, kita logout dari user ini, user admin. Oke, sudah baik. Lalu kita akses ke MySQL -u. Apa nama usernya tadi? Itu basis data minus space 1234, passwordnya 1234. Maka jika kita enter, maka kita sudah berhasil login sebagai user basis data dengan password 1234. Nah, di sini teman-teman, kita hanya membuat user. Kita belum membuat hak aksesnya. Apa hak akses yang dibuat oleh user tersebut? Apakah user tersebut bisa membuat tabel, bisa source statement, atau mengakses semua database? Nah, kita masih belum itu. Jadi sini saya hanya menjelaskan bagaimana itu manajemen user. Oke, untuk melihat hasilnya ada di belakang admin. Kita refresh saja ini. Maka ini tadi user basis data telah masuk di dalam tabel MySQL-nya, dalam tabel user database MySQL-nya. Gimana? Mungkin cukup sangat gampang ya, cukup sangat sederhana. Baik, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Di video selanjutnya kita akan mengolah hak akses yang sudah hak akses dari user yang telah kita buat untuk saat ini. Oke, terima kasih yang sudah nonton. Semoga bermanfaat and see you next time.